Ladies and gentlemen, selamat datang kembali semuanya ke video Koko Crypto. Hari ini tanggal 29 Agustus, hari terakhir trading untuk New York Session, London Session, Asian Session, dan Australia. Karena besok hari libur, lusa hari libur, habis itu hari Senin minggu depan kita bakal langsung masuk bulan baru. Ya, jadi kita bakal bahas di video ini sisa bulan Agustus realistisnya bakal kemana, sekaligus persiapan bulan September, gara-gara semuanya pada bilang ya, kalau bulan September adalah bulan yang paling jelek, apalagi kita punya daily cycle low dan weekly cycle low yang jatuh di akhir bulan September. Jadi nanti kita bakal bahas itu secara ekstensif. Selain itu kita juga bahas nggak hanya retail yang bimbang, tapi sekarang institutions juga udah mulai bimbang. Bener-bener dari strata paling atas ke strata paling rendah, semuanya pada kebingungan atau semuanya pada nungguin satu event yang bakal merubah pergerakan markets. Itu kita bakal bahas di video hari ini. Di akhir video ini gue juga bakal kasih kalian proyeksi buat bulls and bears untuk Bitcoin. Dan di paling akhir kita bakal bahas tentang alt season. Oke, sekarang kita langsung masuk ke nomor 1, yaitu mayoritas retail sudah pasrah dan exit the market. Ini adalah social risk indicator. Ini ngasih tahu ke kita semua kalau retail itu sudah euphoric, sudah in profit, sudah seneng dengan crypto, dengan Bitcoin dan lain-lain, atau malah kebalikan. Dan dari sini kita bisa lihat kalau kita bisa lihat kalau social risk indikatornya itu kembali masuk ke 0. Malah terakhir kita lihat 0 itu di sini pas saat April retest. Terakhir kita lihat ke 0 itu di sini pas sebelum naik ke atas. Di sini juga pas saat weekly cycle low. Di sini pas saat daily cycle low di tahun 2024. Ini semua 2024. Terakhir lagi mirip ke 0 itu pas saat bear market lows. Saat kita lihat social risk-nya udah paling tinggi, itu kita biasanya masuk ke euphoria stage atau udah masuk ke tops for BTC. Ini sebenarnya udah kita tracking sebelum kita nge-flipping bearish. Malah kita udah proyeksikan kalau setiap ketemu weekly cycle low and daily cycle low, kita udah memproyeksikan kalau retail bakal kena shaken out. Kalau retail bakal kena shaken out di saat atau mendekati weekly and daily cycle lows kayak gini nih. Bedanya, ini daily cycle low-nya tidak memberikan kita strength untuk naik ke atas. Kayak sebelumnya, di sini ada daily cycle low, tidak memberikan kita strength untuk makin naik ke atas, dan kita expect yang di sini sama kayak di sini, yaitu dumping ke bawah. Tapi sebenarnya sebelum kita nge-flipping bearish, sebelum kita fokusin ke weekly cycle low, sebelum kita fokus dump ke weekly cycle low, sebelumnya kita juga udah nge-tracking secara akurat kalau memang waktu-waktu kayak gini, itu kesabaran retail dites mati-matian. Tapi secara histori juga, gara-gara channel ini channel yang paling contrarian, kita selalu beli saat mayoritas orang-orang bilang makin turun. Dan kali ini aja, bener-bener kali ini aja, bisa aja hot streak kita di stop sampai sini. Moving on, sekarang kita masuk ke yang paling penting, poin 2 dan 3. Sisa bulan Agustus dan persiapan bulan September. Oke, sisa bulan Agustus yang tadi gue udah mention di awal, sisa cuma 3 hari. Tapi realistically, sisa cuma hari ini doang. Gara-gara hari ini adalah trading day. Besok nggak ada trading day, jadi didominasi sama retail. Itu volatilitasnya kita udah nggak ngitung ya. Dan hari besoknya lagi sama. Hari Sabtu dan Minggu, hari libur, hari yang didominasi retail, hari nggak jelas. Yang jelas-jelas itu hari saat trading, gara-gara semuanya itu ngikutin Wall Street. Sayangnya harus gue ngomong gitu ya. Decentralization is already dead. Jadi sisa bulan Agustus ini, yang paling bisa menaikkan atau menurunkan markets adalah hari ini doang malah. Yaitu PCE. Apa itu PCE? Kan nggak perlu tahu dalamnya ya, tapi yang paling gampang yang bisa gue kasih tahu ke orang-orang beginner, ini adalah tingkat inflasi yang di-track oleh Federal Reserve. Dan itulah yang paling penting. Ada metrik-metrik inflasi lain yang di-track sama Fed, contohnya kayak PPI, CPI, tapi PCE. 1 dari 3 itu yang paling penting. Yang kalian perlu tahu adalah kalau metrik PCE ini nanti malam jam 7.30 WIB keluar lebih rendah daripada 0,3. Itu adalah sesuatu yang bagus untuk Bitcoin. Ya, dan kalau ngeprint lebih tinggi daripada 0,3 itu malah jelek buat Bitcoin, atau yang sesuai dibilang di sini ya, kalau actualnya lebih besar daripada forecast itu good for currency, jelek buat Bitcoin. Ya, ada chance yang sangat-sangat tinggi kalau 0,3 itu di print di actual atau lebih, itu bakal bikin Bitcoin makin dump. Sesuai juga sama apa yang kita mau lihat, gara-gara Bitcoin ini sekarang benar-benar lagi dikompres dan kita tinggal tunggu konfirmasi kalau ini bisa break ke bawah PCE-nya atau bisa break ke atas. Ya, kalau break ke bawah itu sesuai ekspektasi, kalau break ke atas itu tidak sesuai ekspektasi gara-gara kemarin kita baru melakukan invalidation dari daily cycle low yang kita pantau di tanggal 3 Agustus.
Jadi hari ini bakal jadi hari yang sangat-sangat penting buat Amerika, sekaligus buat Bitcoin. Gara-gara nggak hanya PCE menentukan direksi, dan saat trading day-nya close untuk Amerika, untuk New York Session jam 4 pagi besok, kita bakal masuk ke hari Sabtu dan Minggu, di mana retail yang bakal mendominasi market, dan itulah bakal ngasih clear signal ya. Kalau seandainya makin turun, retail bakal makin panik dan bakal bikin makin turun lagi. Kalau misalkan makin naik, belum tentu juga makin naik langsung, gara-gara masih ada chance kalau retail yang miss out this massive dump bakal ngelanjutin harga untuk makin turun ke bawah. Apalagi kalau kita lihat di 4 jam di Bitcoin Futures CME, kita ada fair value gap yang sampai sekarang masih belum keisi full, yang kita antisipasi bakal keisi full baru makin turun ke bawah. Sekali lagi, hari ini bakal jadi hari yang sangat-sangat penting untuk BTC. Dan bisa aja kalau print inflasi malam ini lebih tinggi daripada 0,3, itu bakal jadi katalis apa yang bakal kita experience di bulan depan. Sekaligus kita bakal transisi ke persiapan bulan September. Selama histori, rata-ratanya bulan Agustus dan bulan September itu selalu dijadikan tumbal ya, bisa dibilang, kalau seandainya ngomongin tentang Bitcoin seasonality. Gara-gara mereka berdua memiliki return yang paling rendah, di mana average di bulan Agustus cuma 0,23%, dan di bulan September cuma 4,68%. Tapi gue harus ingetin sekali lagi buat orang-orang yang bilang, kok ini bohong dan lain-lain, ini adalah sebuah average. Dan ini adalah full breakdown dari tahun ke tahun ke tahun, di mana memang September tahun sebelumnya bikin positif. Memang September di tahun 2016 juga bikin positif. Tapi secara average, September masih ngebikin negatif print. Jadi ada peluang yang sangat-sangat real kalau seandainya inflation data inflasi hari ini, PCE hari ini, di print lebih hot atau lebih tinggi daripada projection, itu bakal bisa jadi katalis untuk kita slow bleed masuk weekly cycle low. Kalaupun kalian pikir weekly cycle low-nya terlalu jauh, kita udah pernah lihat sebelumnya. Daily cycle low ini diinvalidasi dengan sharp correction ke bawah untuk slow bleed ke weekly cycle low-nya, taruhnya dicantum di sini, dan ada retest di daerah sini. Jadi kalau kalian mau bener-bener lihat ini sebagai slow bleed, kita bakal slow bleed ke daerah sini. Malah saat itu, highs-nya itu di 109 dan slow bleed-nya itu ke 74.000 dengan dump sebesar 31%. Terakhir kita lihat invalidation daily cycle low, slow bleed ke weekly cycle low, dan retest di weekly cycle low. Jadi benar-benar ada chance yang sangat-sangat real kalau kita bisa aja slow bleed ke weekly cycle low, apalagi di tengah-tengah sini juga ada daily cycle low. Jadi bisa aja slow bleed ke daily cycle low, sama kayak di sini, slow bleed, naik ke atas, terus turun lagi buat dapetin weekly cycle low. Yang pasti adalah kalau Bitcoin semakin lama semakin lemah, chance untuk slow bleed semakin tinggi. Di tanggal 17 September juga kita bakal experience rate cut, di mana cuma sisa 19 hari lagi sampai kita lihat rate cuts-nya kejadian. Dan rate cuts ini udah fully priced in yang kita udah pernah bilang, yaitu sekarang peluang untuk rate cuts udah masuk ke 85%. Malah lucunya adalah kalau kita lihat M2 Global Liquidity Index, saat M2 ngasih tahu kita kalau Bitcoin bakal makin naik terus ke atas, abis itu Bitcoin bakal turun ke bawah, abis itu baru naik ke atas, dan lucu banget kalau ini itu jatuh di tanggal 16 September, 17 September, pas waktunya saat rate cuts bakal datang. Ya, jadi apakah Global Liquidity ngasih tahu kita sesuatu yang belum kejadian? Apakah Global Liquidity lagi memprediksikan shakeout lagi ya? Malah kita sekarang lihat ada divergence yang sangat-sangat jelas kalau Global Liquidity naik dan harga Bitcoin turun. Ini yang bikin banyak banget orang-orang bingung juga, termasuk gua. Kalau ini saham, ini BTC, ya. Jadi kita bisa lihat Bitcoin doang yang turun, saham dan emas dan lain-lain masih ngikutin Global Liquidity. Kenapa Bitcoin bisa turun saat semuanya pada naik? Jujur gua nggak punya jawaban ya. Tapi price doesn't lie, harga tidak pernah bohong. Gue juga mau ngasih kalian lihat sedikit tentang maximum pain. Ini adalah cryptocurrency liquidation maximum pain. Dimana maximum pain sekarang, kalau Bitcoin masih mau naik, itu di 114.000. Dan kalau Bitcoin mau turun, atau long maximum pain-nya ya, itu di 110.000. Ya, tapi kalian harus tahu ini adalah 24 jam. Kalau kita naikin ke 2 minggu ataupun ke 1 bulan, maximum pain-nya udah kelihatan jelas. Kalau long maximum pain itu cuma di 110, dan short maximum pain atau bullish scenario-nya itu di 119.000. Sekarang kita bakal masuk ke nomor 4, yaitu retail bimbang. Untuk segmen ini gue mau expand sedikit tentang news-news yang lagi keluar di 1 minggu terakhir. Jadi kalau kalian ngikutin Go Crypto di 1 minggu terakhir ini minggu yang paling membingungkan. Gak hanya untuk kalian, tapi untuk gue pribadi. Gara-gara semua news yang keluar di crypto market, on-chain analysis,
dan institutions yang beli BTC itu semuanya positif. Tapi harga tidak mereflek on-chain analysis dan news-news yang lagi ada. Dan itu yang membuat retail pada bingung. Uncertain harganya bakal kemana. Lebih maximum pain lagi adalah kalau misalkan BTC beneran bisa sideways terus-menerus dari sini ke depan, chance buat uncertainty bakal semakin besar. Gara-gara daily cycle low di sini, jadi ada chance yang sangat-sangat besar kalau kita bakal kayak gini dan kayak gini, ke daily dan weekly cycle low. Yang gue bisa pastiin ke kalian semua adalah kalau BTC semakin lama semakin sideways, chance untuk bullish semakin lama semakin hilang. Gara-gara daily cycle low pointnya udah di sini, jadi kita udah tinggal tunggu waktu sampai turun dan turun lagi nanti di weekly cycle low udah fix, udah nggak bakal naik ke atas. Uncertainty masih banyak tapi kita masih arahin ke bawah. Kenapa? Gara-gara BTC masih di bawah downtrend untuk mikronya, dan kalau kita naikin ke makro sedikit, BTC baru aja bikin downtrend mini dan invalidation dari uptrend. Jadi ini baru nge-breakdown ke bawah dan malah bikin lower highs. Dan sekarang lagi bikin lower highs lagi. Makanya kembali lagi dengan apa yang gue ngomong, hari ini dengan PCE data bakal menentukan semuanya. Kalau PCE data nggak kemana-mana, Bitcoin cuma sideways terus, itu rentan bearish ya. Yang tadi gue juga udah bilang, kalau Bitcoin sideways dari sini ke sini, artinya kita bakal membuang waktu untuk bullish, kita bakal otomatis cari daily cycle low berikutnya sebagai dumps, sebagai target berikutnya, dan weekly cycle low untuk slow bleed berikutnya. Tapi sekali lagi yang barusan gue mention, kalau kita cuma lihat harganya, Bitcoin itu sangat-sangat lemah. Tapi kalau kita lihat di balik harganya, ekosistem kripto secara menyeluruh, itu sangat-sangat positif. Itu yang membuat mayoritas retail, sekaligus gue juga, agak bimbang. Untuk pertama kali di cycle ini, kita bimbang arah BTC mau kemana. Apalagi gue pribadi ya, di channel ini yang kemarin kita baru cover adalah daily cycle low ini harusnya udah invalid dan harusnya udah turun sekarang. Tapi sampai sekarang tidak dikasih turun. Sampai teori daily cycle low aja juga bimbang. Kita benar-benar perlu wait and see sampai kita dapat konfirmasi kalau September bakal slow bleed ke weekly cycle low, atau kita dapat satu push sebelum masuk ke slow bleed. Ya, jadi kembali lagi ke news ini. Tether yang bikin USDT baru aja nge-mint $1 miliar USDT. $1 miliar di mana semua Tether itu bakal masuk dari blockchain ke market maker, ke exchange, ke user, dan user itu bakal kita asumsi ya. Setiap kali ada kayak gini kita asumsi untuk beli more crypto. Jadi sekali lagi ini bullish juga. Dan gak hanya ini, kita juga lihat koin-koin sebelah kayak Ethereum. Ini udah bentar lagi mau masuk all time high meskipun sekarang lagi stagnan ya. Solana baru kemarin tembus 209 dan sekarang udah trading di 216-211an daerah situ. Kita juga lihat Link bentar lagi mau nge-retest local high-nya sebelum nyari all time high cycle kemarin. Jadi nggak salah kalau kita semua bingung ya. Karena market itu ngasih kita bullish untuk semuanya, tapi bearish untuk Bitcoin. Tapi masalahnya adalah Bitcoin itu masih jadi koin yang paling besar. Dan karena Bitcoin ini jadi koin yang paling besar, kalau Bitcoin turun, semua bullish news ini percuma. Jadi kita perlu wait and see aja, Bitcoin bisa kemana. Yang pasti adalah semakin lama, gue bakal ulangin sekali lagi, semakin lama Bitcoin buang waktu di range ini doang, semakin bearish senarionya untuk BTC. Dan semakin bearish untuk semua alts. Berikut juga gue mau mention institutions juga bimbang. Jadi kemarin kita lihat ada selling massal dari Bitcoin ETF flows ya, dimana sellingnya yang kita udah totalin sekitar 1,2 miliar dolar. Tapi yang kita lihat baru-baru ini, atau sejak tanggal 25 Agustus, ini mereka buying, tapi buyingnya dengan jumlah atau dengan volume yang sangat rendah. Ini volume yang kita tidak expect kalau ada reversal harga. Yang kita mau lihat adalah volume kayak gini, ke atas kalau kita mau lihat reversal. Jadi secara menyeluruh untuk Bitcoin aja ya, momentumnya sudah mulai nge-weaken, momentumnya sudah mulai melemah. Di sisi lain Ethereum kita juga lihat momentumnya juga udah mulai berkurang, yaitu tanggal 21, 22, 25, 26, 27, ini sama 28 ya, rentan turun 200, 300, 400 juga. Terus sekarang 300, terus kemarin cuma ngeprint 39 juta. Dengan BlackRock kontribusi 67 juta doang, di mana 1/5 bahkan 1/4 dari hari kemarin dan kemarinnya lagi. Ya, jadi kita bisa lihat kalau institution dan sekaligus BlackRock itu masih menunggu sampai tren ini kembali lagi naik atau beneran kembali lagi turun biar mereka bisa lanjutin sellingnya. Investor-investor ETFs yang barusan kita cover bakal makin bingung lagi saat ETF mereka nggak naik, tapi pasar sebelah S&P 500, indeks saham yang paling besar di seluruh dunia, baru mencapai all-time high baru. Ya, jadi bayangin aja kalau kalian yang di traditional finance, kalian udah percaya banget sama Bitcoin, ya future-nya Bitcoin, ETF-nya Bitcoin, dan lain-lain.
kalian masuk di harga sekarang dan harganya turun, padahal saham yang kemarin lu baru abandon buat Bitcoin ETF itu malah bikin all time high baru. Jadi kembali lagi institutions dan di kalangan retail kebingungan. Next lagi yang mau gue kasih tahu kalian, kalau harga makin turun tapi 18 miliar dolar worth of short liquidations bakal kena liquidate kalau Bitcoin masuk ke 125.000. Berhubungan dengan apa yang barusan kita ngomong, kalau 119.000 itu adalah maximum pain buat shorts, tapi untuk nge-liquidate 18 miliar dolar ini harus naik ke 125.000. Dan lucunya ya, ini makanya yang bikin kita bingung banget. Bitcoin itu sangat-sangat lemah, tapi short liquidationsnya itu di atas dengan liquidation sebanyak ini ya. Kalian bisa lihat sendiri, sebanyak ini atau sebanyak ini kalau kalian mau lihat 18 miliar. Long liquidationnya doang, itu cuman segini doang nih. Kecil dibanding dengan short liquidation yang bakal liquidated kalau harganya naik. Meskipun semua tanda kutip bullish news yang barusan keluar, price is still king ya. Mau newsnya sebullish apapun, mau on-chain metricsnya sebullish apapun, kalau harga besok makin kayak gini, ya udah harga kayak gini. Nggak bisa bilang kalau, oh gara-gara ini harga bakal naik. Mungkin nggak itu clear divergence untuk nanti ada reversal ke atas. Mungkin banget malah. Tapi harga nggak bohong. Kalau harga mau turun, harga bakal turun. Kalau harga mau naik, harga bakal naik. Mau sebullish apapun newsnya, mau sebullish apapun on-chainnya. Sekarang kita masuk ke proyeksi buat bulls and bears untuk Bitcoin. Ya, kata kuncinya cuma satu, yaitu Bitcoin aja. Buat yang bullish, kita mulai dulu sama orang-orang yang bullish ya. Yang bearish nanti gue bakal kasih tahu setelahnya. Kalau yang bullish artinya kalian masih mau lihat daily cycle low ini masih valid. Artinya ini sebuah extended retest. Kalian semua yang bullish mau lihat harganya langsung naik ke atas gara-gara kalau semakin lama BTC sideways ataupun turun, artinya daily cycle low invalid, ini invalid dan masuk ke bearish scenario yaitu dump di daily cycle low dan slow bleed ke weekly cycle low ya. Jadi kalian mau lihat naik ke atas dengan cepat. Apalagi yang bullish udah dibantu dengan adanya short maximum pain liquidation di 119, artinya BTC bisa aja langsung naik 8.000 dolar, langsung naik lagi ke harga maximum pain di 119.000. Sesuai sama apa yang kita lihat di sini, kalau Bitcoin masih mau naik ke atas, ini maximum pain-nya di 119.000 di atas ini nih. Cluster ini lebih banyak daripada cluster shorts. Ini adalah chance satu-satunya kalau lu mau lihat Bitcoin naik. Malah Bitcoin naik harus cepat sekali naik ke 119. Kalau enggak, slow bleed ke weekly cycle low. Bearish scenario jujur karena Bitcoin lagi dumping dan masih dumping ke bawah. Ini bisa lihat jelas ya kalau Bitcoin lagi dumping, ini lagi masuk downtrend. Artinya kita bisa expect Bitcoin turun dan makin turun dan makin turun dan makin turun. Kalaupun Bitcoin breakout dari sini ke atas, asal nggak naik ke atas dan cuman sideways, ini malah lebih bagus gara-gara kita bakal membuang lebih banyak waktu untuk fix bakal masuk ke daily cycle low dan slow bleed ke weekly cycle low. Malah kita udah pernah lihat ini sebelumnya di sini. Contohnya nih, kita punya double top daerah sini, kita ada long sideways price action di sini. Jadi kalaupun misalkan kita ada sideways price action, momentum untuk turun bakal lebih drastis daripada orang-orang pikir ya. Dan kita bakal mulai nge-hunting shorts dari breakout of momentum sideways price action ini. Kita bakal kayak gini kurang lebih ya untuk semua alts, untuk nyari daily cycle low di harga 90 sampai 80 ribuan sesuai sama normalitas, yaitu dari tops ke weekly cycle low bakal turun sekitar 20 sampai 30%. Jadi minimal banget kita bakal nge-hunting sampai 97, maksimal banget kita bakal nge-hunting sampai 90 ribu pas. Gua nggak percaya kalau Bitcoin bakal turun lagi ke 80 ribuan. Jadi paling cuma sampai 95, 97 maksimal sampai sini ya. Artinya ini bakal jadi short yang lumayan bagus buat mayoritas altcoins gara-gara kalau BTC dumping tidak ada altcoins yang bisa survive. Tapi base case masih sama, kalau seandainya Bitcoin masih lemah sekali kita bakal lihat slow bleed sampai weekly cycle low kayak yang kita lihat sebelumnya. Gara-gara ini sudah pernah keulang sebelumnya, antisipasinya bakal makin rendah. Dari tadi kita ngomongin BTC, kalau ngomongin alt season bagaimana? Jujur Ethereum masih sangat strong, tapi ya tergantung Bitcoin bakal kemana direksinya. Kalau Bitcoin beneran bisa turun, artinya kita bisa antisipasi Ethereum bakal turun dan dari situ kita bakal nyari shorts. Solana juga ngasih kita chart yang sama, di mana ini baru tembus, level 200 ya, yang jadi local resistance sejak bulan Juli, dan ini baru tembus dan sekarang lagi mau masuk ke resistance yang paling besar. Kita juga lihat di balik price Ethereum dan di price Bitcoin, kalau Bitmain baru ngebeli 42.000 Ethereum worth 198 juta dolar. They keep buying. Emang realnya kayak gitu ya. Next news juga kita lihat ada Sharplink Gaming barusan beli 56.533 Ethereum atau sekitar 250 juta dolar di minggu lalu doang. Kita juga ada update dari 90 crypto ETFs
yang pending for approval. Dan ini nggak hanya Bitcoin ETF, kalau kita lihat baik-baik ya. Mayoritas dari ETFs ini malah altcoin ETFs. Ada Bitcoin jelas, tapi kebanyakan ada Solana, Litecoin, ada juga di bawah ada XRP, Doge ETF di bawah sini. Kita juga ada staking ETFs. Kita juga ada NEAR, ada BNB, ada SUI, ada Pengu, ada Aptos, ada Axelar. Banyak banget ya. Ini Rex Osprey yang paling punya track record untuk ETF mereka di-approve. Ada XRP, ada Bonk, ada Doge, Litecoin, Bonk, BNB, Cardano. Jadi semua altcoins, at least sekarang lagi dibikin ETFs-nya dan lagi nunggu approval. Sebanyak berapa? Sebanyak 90 crypto ETFs. Dan kita juga lihat coin-coin exchanges juga udah mulai parabolic. Ini Kronos, coincrypto.com. Ini juga OKB, juga full parabolic naik ke atas. BNB juga selama ini juga full naik ke atas tanpa ada signs of weakness. Udah nge-signal kalau alt season tuh bentar lagi datang. Malah kalau kalian nggak tahu, kemarin bikin list di live public di mana ada 3 signal sebenarnya kalau alt season mau datang. Ada 4 sebenarnya ya. Ini gue list aja di sini. Nomor 1 adalah kalau Ethereum kuat banget. Ethereum selama ini masih kuat-kuat aja. Nomor 2 adalah top 5 coins kuat. Kita barusan lihat kalau Chainlink, kalau XRP, kalau Solana, dan kalau Ethereum masih kuat-kuat aja. Nomor 3 adalah coin exchanges front run price action. Ini, semuanya pada naik ke atas. Dan baru nomor 4 yaitu duit baru rotasi ke mid caps gara-gara alt season datang. Ya, ini yang kita lihat di cycle kemarin sebelum alt season. Ini yang gue experience saat gue beli Doge di 0,000 dan ini yang gue lihat sekarang. Tapi sekali lagi ini percuma, semuanya percuma kalau Bitcoin besok turun. Best play kalian adalah untuk beli di bottom dan wait and see. Terus menerus harus wait and see. Kita juga ada analisis dari Brad. Ini adalah cycle kemarin di mana kita emang lihat sebelum alt season Bitcoin lagi melakukan satu dump massal. Dump ini malah lebih dalam daripada yang kita experience sekarang. Karena ini itu di kisaran sekitar 40-an ribu, habis itu turun ke 30-an ribu. Jadi sekitar 10 ribu, bahkan lebih rendah daripada 30 ribuan. Tapi kita lihat di waktu yang sama, alt Ethereum terus-terusan bikin higher highs dan higher highs dan higher highs. Malah cappingnya, malah di cap cuman di all time high Ethereum doang. Mirip banget sama apa yang kita experience sekarang. Ini BTC, ini Ethereum. Tapi setelah Bitcoin dumpnya selesai, Bitcoin langsung parabolic naik ke atas, dan di mana inilah alt season baru datang. Kelihatannya nggak banyak, tapi ini dalam log scale, di mana kalian bisa lihat sendiri harga 1.400, dan Ethereum sekali nge-pump langsung naik ke harga 2.000-an ya. Bitcoin juga dalam log scale dari sini ke sini itu naik dari 34.000 ke sekitar 60 ribuan. Jadi dari sini-sini meskipun nggak kelihatan banyak, tapi ini tuh doubling. Ethereum alt seasonnya jalan dari sini full ke sini, yaitu naik paling atas di 4.000 ataupun hampir just under 5.000 dolar. Dan inilah yang kita lihat sekarang, Bitcoin lagi turun ke bawah. Kita juga punya window sekitar sebulanan. Ethereum juga sama, mirip banget sama apa yang kita lihat. Dan apakah ini bakal keulang lagi? Tergantung Bitcoin. Kalau Bitcoin bisa slow bleed sampai weekly cycle, ini tidak bisa keulang lagi. Jadi kesimpulannya apa? Bitcoin masih sangat lemah. Tapi di video ini gue udah ngasih tahu kalian kalau kalian bullish harus ngapain, kalau kalian bearish harus ngapain. Tapi jujur aja saran dari gue, meskipun gue sampai sekarang bearish, saran dari gue yang terbaik adalah untuk wait and see. Kurangin risiko kalau kalian punya risiko terlalu besar, kurangin leverage kalau kalian punya leverage terlalu besar. Dan kita bakal lihat kalau Agustus dan September bakal keulang dengan angka yang mirip seperti ini. Karena realnya adalah angka Agustus, kalau nggak bisa naik dalam 2 hari lagi nih, bakal close sekitar 3% minus ya. Bakal close minus, dan September kita juga expect close juga minus. Sekali lagi harga tidak bohong, meskipun Bitcoin lagi remah-lemahnya, altcoins dan tanda-tanda altcoins semuanya pada nge-flashing, ngasih tahu kita kalau sebenarnya bentar lagi ada alt season. Kata kuncinya adalah kalau Bitcoin naik. Kalau Bitcoin tidak naik, percuma, artinya kalian nggak bakal lihat alt season, kita semua tidak bakal lihat alt season, dan bakal dimundurin lagi ke bulan berikutnya. Semoga kalian belajar sesuatu dari video ini. Thank you banget semua yang udah nonton. Gue bakal ketemu kalian lagi di video berikutnya.